produk yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mikro bahagia, ya. Jadi sebelum kita masuk materi, saya perkenalkan dulu, ya. Di slide yang kedua, Mbak. Ya, nama saya Ayen Sukanto, 13 Maret 1973, agama Islam, ya. Saya hampir 50 tahun besok bulan Maret. Kemudian karir saya itu sebagai asisten kepala Seng Timber di Malaysia tahun 93 sampai dengan 95. Kemudian saya juga pernah kerja di bibit air Sindokwari di Kalimantan Timur, tepatnya di Tarakan, ya, Sengatak Benggara. Kemudian pernah di perusahaan Taisei, ya, Jepang juga saya pernah. Kemudian tahun 98 sampai 2004 saya melakukan riset wira swasta tentang mikrobiologi dan berbagai macam produk, ya, ada juga herbal dan lain sebagainya. Kemudian sampai sekarang saya punya yayasan namanya Al-Falah Munajat yang ada di Lampung sebagai satu bentuk wadah kita untuk melakukan riset dengan berbagai macam literatur. Salah satunya yang kami ambil adalah dari Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, nanti mudah-mudahan setelah saya berikan penjelasan tentang produk mikro bahagia ini bisa dipahamkan, kemudian nanti bisa memasarkan dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Itu harapan saya. Lanjut slide untuk materi. Ya. Apa mikro bahagia? Jadi sesuai dengan konsep dari BOB bahwa produknya selalu membawa nama bahagia. Jadi mikro berasal dari mikroba, ya. Karena di sini yang dimaksud adalah probiotik, ya. Probiotik itu pro yang berarti pendukung, biotik artinya kehidupan. Jadi kalau kita berbicara probiotik berarti pendukung kehidupan. Jadi kalau penggunaan probiotik ini sebenarnya sudah cukup lama, tetapi kita lebih familiar mendengar antibiotik ketimbang probiotik. Jadi sebenarnya probiotik dan antibiotik itu ada perbedaan. Jadi kalau antibiotik ya berarti dia anti kehidupan, ya, artinya anti, kemudian biotik artinya kehidupan. Cara kerjanya kalau antibiotik adalah dengan cara mematikan, ya, mematikan virus, bakteri patogen. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian kalau probiotik ini cara kerjanya seperti apa yang dimaksud probiotik? Nah, probiotik ini mendominasi, jadi tidak mematikan. Jadi lebih soft, ya, dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan atau isu-isu lingkungan itu lebih ya kalau bahasanya itu dengan mikroba patogen itu tidak dengan mematikan, tetapi mendominasi karena ya kita tahu bahwa sifat daripada makhluk yang mikro kecil ini itu tidak mati, tetapi dia berevolusi. Jadi sifatnya berevolusi, sehingga ketika diberikan tekanan itu dia akan beradaptasi, kemudian membentuk jaringan-jaringan baru, sehingga menyusun kekuatan baru, kemudian dia akan melakukan menyerang kembali kepada makhluk yang kita manfaatkan. Sehingga dengan adanya probiotik itu cara melawannya lebih, kalau bahasa manusianya lebih humanis, ya, lebih humanis. Jadi tidak dengan radikal, tidak dengan membunuh, tetapi eliminasi. Ini membuat si bakteri mikroba patogen itu dia lebih tidak melakukan evolusi yang terlalu ekstrim. Nah, sehingga diharapkan itu akan memberikan dampak pada lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, jadi mikro bahagia ini adalah probiotik, ya. Jadi probiotik kandungannya ada
Lactobacillus sp, kemudian Bacillus subtilis, kemudian ada Saccharomyces cerevisiae, kemudian ada mineral dan asam amino, ya. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu fungsi-fungsinya. Dan di sini untuk memperjelas, memahamkan tentang Lactobacillus, ya, itu adalah mikroba yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan, baik itu untuk peternakan, perikanan, maupun untuk hewan ruminansia. Jadi hewan ruminansia itu hewan berkaki 4 yang memiliki cara memamah biak atau lambungnya ganda. Nah, Lactobacillus sp ini fungsi utamanya adalah meningkatkan sistem imunitas. Jadi sistem kekebalan daripada peternakan atau perikanan ataupun unggas kita itu akan meningkat sistem imunnya dengan cara membatasi pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Kemudian mampu mencerna lemak. Jadi kalau makanan itu sumbernya adalah karbohidrat, lemak, serat, ya, kemudian protein, itu salah satunya lemak ini bisa dicerna menjadi asam lemak sehingga akan mudah diserap dan terbentuk menjadi daging. Karena kalau kita berbicara tentang ternak, perikanan, ataupun kegiatan usaha budidaya, itu tentunya kita tidak lepas dari namanya feeding conversion rate, artinya FCR yang kita harapkan konversi dari pakan untuk menjadi daging. Nah, semakin kecil FCR-nya, semakin menguntungkan bagi pembudidaya atau bagi peternak ataupun perikanan. Kemudian bisa mencerna protein, ya, membentuk asam amino sehingga bisa membentuk dalam sistem metabolisme tubuh untuk membentuk daging maupun menggantikan sel-sel yang regenerasi. Kemudian Bacillus subtilis ini juga dapat menghasilkan enzim amilase, ya. Jadi enzim ini seperti halnya kita di dalam pencernaan, di dalam mulut kita ada enzim amilase. Nah, ini salah satunya bisa dihasilkan oleh bakteri, ya, Bacillus subtilis untuk membantu proses pencernaan, ya, proses pencernaan. Kemudian juga ada protease, kemudian putinase, ya. Jadi zat-zat yang dihasilkan ini berupa enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Di proses pencernaan itu proses masuknya makanan sampai terserapnya makanan, kemudian sisa kotorannya itu menjadi feses dan sebagian itu menjadi daging. Kemudian Saccharomyces cerevisiae itu juga fungsinya ini merupakan kamir atau yeast, ya, bisa disebut orang nyebut yeast atau juga kamir, ya, atau kapang, ya. Jadi berbentuk jamur yang fungsinya adalah untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa ataupun serat menjadi glukosa. Nah, ini fungsinya kita tahu bahwa karbohidrat ataupun glukosa ini sebagai energi dan sebagai pembentuk daging. Nah, teman-teman sekalian, cukup saya jelaskan 3 jenis mikroba ini yang ada di dalam Mikrobahagia. Kemudian cara penggunaannya, ya, secara umum karena kemasannya adalah 50 mili, ya, kemasan Mikrobahagia itu 50 mili, ya, 50 mili, sehingga prosesnya itu dikembangkan kembali, ya, prosesnya dikembangkan. Cara penggunaannya secara umum sama saja, mau untuk ternak, mau untuk perikanan ataupun untuk hewan ruminansia maupun unggas, itu sama, cara prosesnya sama. Jadi satu botol 50 mili itu diperbanyak dengan air 20 liter. Jadi 50 mili itu bisa berkembang menjadi 20 liter. Ditambah dengan gula merah, ya, gula merah, ataupun kalau nggak ada gula merah, gula putih juga bisa, ataupun tetes, ya, tetes tebu, tapi yang bagus adalah gula merah, ya, gula merah.
lalu difermentasi selama 3 hari secara tertutup ya, secara tertutup, dan dibuang gasnya setiap 6 jam. Jadi kalau taruh di dalam jerigen 20 liter itu 6 jam sekali dikeluarkan gasnya, biasanya dia ngembang ya, biasanya dia ngembang keluarkan gas ya, dari sisa proses fermentasi itu mengeluarkan CO2. Nah, di situ maka membutuhkan proses buang. Nah, atau mungkin ditutup dengan tidak terlalu kencang juga tidak apa-apa. Prosesnya seperti itu. Jadi kemudian penggunaannya untuk udang, yang pertama kita di sini bahas karena di sebagian besar perairan kita juga banyak peternak atau petambak udang maupun bandeng ya. Jadi kalau kita bicara udang ataupun bandeng sama, karena budidayanya ada pada ikan atau air yang asin mengandung garam. Nah, jadi penggunaan untuk udang ataupun bandeng yang dimaksud ikan di situ, satu untuk persiapan. Jadi yang sudah difermentasi 20 liter tadi ya, untuk persiapan gunakan 1 liter untuk kolam ukuran 2000 meter ya. Jadi 2000 meter itu dengan standar airnya 1 meter kurang lebihnya ya. 1 meter itu bisa digunakan untuk 1 liter saja. Jadi 1 liter bisa digunakan kurang lebih untuk 2000 meter kubik. Itu kalau untuk tambak intensif dengan airnya sekitar 80 sampai dengan 100 cm. Tetapi kalau untuk tambak tradisional itu biasanya satu petaknya itu ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Tetapi biasanya airnya itu sedikit. Nah, sehingga dikalkulasikan saja kalau airnya hanya 30 cm, di tengahnya hanya di pinggirnya paritnya ada yang dalam, berarti untuk setengah hektar cukup dengan 1 liter. Jadi diperkirakan seperti itu. Jadi tidak selalu 2000 meter persegi, tetapi yang diukur adalah airnya ya, yang diukur adalah airnya. Nah, fungsi untuk persiapan adalah nanti untuk membentuk plankton sebagai pakan alami pada saat udang ataupun bandeng yang kita tebar dalam kondisi yang masih kecil ya, masih bendur gitu kan. Itu makanannya adalah plankton ya. Plankton di situ ada zooplankton, ada fitoplankton. Nah, di situ bisa tumbuh secara subur dengan adanya bantuan mikrobahagia. Kemudian yang kedua fungsinya adalah mengurai amonia ya. Gunakan 1 liter setelah ikan dan udang berumur di atas 1 bulan ya. Di atas 1 bulan gunakan dengan interval 15 hari sekali ya. Jadi setelah ini hitungannya sama ya, tadi dengan air yang 2000 meter itu yang dimaksud ya, 2000 meter kubik itu untuk mengurai amonia. Jadi kalau dia sudah 1 bulan itu biasanya sudah diberikan makan ya, ada yang sudah diberikan makan. Tapi kalau di tradisional ada beberapa tempat yang makannya itu hanya dengan alami ya, dengan pakan alami yang ada. Makanya penting sekali untuk mikrobahagia ini untuk menumbuhkan pakan alami. Kalau tebar udangnya itu tidak padat, itu biasanya ditebar secara tradisional tanpa dikasih makan, biasanya seperti itu. Ini ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi di daerah Palembang sana, dia tidak dikasih makan, tetapi pakannya pakan alami. Maka penting sekali kalau digunakan mikrobahagia ini, probiotik ini untuk menumbuhkan pakan alami tersebut. Nah, tentunya itu juga tergantung dari kesuburan dari tambak tersebut. Kalau nanti tambaknya kurang subur, itu bisa dipadukan dengan pupuk organik bahagia. Itu juga bisa dipadukan kalau tambaknya kurang subur ya. Jadi kalau pertumbuhan planktonnya kurang, ditandai dengan airnya jernih. Nah, airnya jernih tidak membentuk plankton, itu bisa diberikan pupuk organik bahagia yang kita juga sudah memproduksinya dan sudah mulai dipasarkan. Nah, ini penting, amonia ini yang menyebabkan si ikan kalau dia
tidak diurai, amonia ini menjadi masalah sehingga si udang tersebut maupun bandeng ini tidak sehat, ya, tidak sehat. Nah, sehingga itu salah satu penyebab kalau dia tidak sehat, sistem imunitasnya berkurang, itu mudah terserang penyakit. Nah, sehingga pada masa-masa itu di umur-umur 1 bulan biasanya udang mati karena kurang treatmentnya, ya. Nah, ada beberapa teman yang ketika udangnya umur 1 bulan itu sudah mulai ada amonia karena feses kotoran itu sudah mulai menumpuk. Kemudian untuk dicampur pakan, jadi kalau udang itu sudah mulai dikasih makan, jadi mikrobahagia ini juga bisa dicampur dengan pakan, ya. Digunakan 1 liter lalu dilarutkan ke dalam 10 liter air. Jadi yang 1 liter yang dari hasil fermentasi yang 50 mili dijadikan 20. Nanti dari yang 20 itu diambil 1 liter dicampur air 10 liter lagi. Nah, nanti dimasukkan kurang lebih pakan 50 kg. Jadi supaya dia terserap ataupun rata. Jadi kalaupun tidak terlalu basah tidak apa-apa, ya. Kalau untuk tanam makanan pakan yang buatan ataupun kalau pakan yang beli itu bisa dicampur dengan, jadi yang 1 liter dicampur dengan air 10 liter lagi, kurang lebihnya nanti diberikan pakan 50 kg. Jadi cukup untuk campur kemudian diberikan makan. Nanti fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat proses penyerapan pakan pada usus, sehingga si ikan ataupun si udang tadi akan cepat besar karena dibantu oleh mikroba yang ada di dalam mikrobahagia itu dalam proses pemecahan zat tadi yang sudah sampaikan. Karena pakan itu terdiri dari protein, lemak, dan ada karbohidrat, kemudian juga serat di situ. Nah, di situ akan terurai dengan bantuan proses secara enzimatik oleh mikrobahagia, oleh bakteri yang ada di dalam mikrobahagia, dan sehingga penyerapannya akan lebih sempurna, sehingga fesesnya akan lebih sedikit dan makanan itu terserap dengan baik. Kemudian setelah panen, ya, setelah panen ini banyak yang terbuai ini, kadang-kadang setelah panen hanya ngurusin panennya saja, tetapi kolamnya tidak ditreatment. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, ketika habis panen, pasca panen, itu kolam sebenarnya pada saat itu kan jelas dikeringkan tuh, airnya tinggal sedikit. Pada saat airnya itu tinggal sedikit, itu disemprot dengan mikrobahagia, tujuannya untuk mendominasi bakteri-bakteri patogen, ya. Jadi bakteri-bakteri patogen itu disemprot. Kalaupun nanti mau ditebar lagi, diusahakan disanitasi, ya, menggunakan biasanya menggunakan ini zat ataupun yang untuk kayak semacam BKC gitu, BKC, ya, biasanya bahannya itu dari BKC. Jadi untuk sanitasi, jadi dikasih obat untuk sanitasi dulu, bisa itu dikasih BKC, ya. BKC itu biasanya ada merek-merek yang untuk dipakai di tambak itu juga bisa, ya. Untuk antibiotiknya itu sebenarnya antibiotik juga, antibiotik. Jadi sebelum dikasih probiotik mikrobahagia bisa diberikan antibiotik atau desinfektan, ya, desinfektan, ya. Dengan desinfektan. Nah, desinfektan itu biasanya bahan aktifnya menggunakan BKC atau benzalkonium klorid. Nah, atau klorin itu biasanya dipakai untuk itu. Jadi semprot dulu, klorin dulu, atau dikasih desinfektan dulu, baru nanti setelah 1 minggu atau 10 hari baru diberikan mikrobahagia. Nah, itu bisa nanti pada saat akan ditebar lagi, atau mikrobahagianya semprot dulu, nanti dikasih desinfektan, kemudian nanti dikasih mikrobahagia lagi pada saat akan ditebar. Nah, ini
juga fungsinya sangat baik karena pada saat proses pengeringan itu nitrit ataupun amonia ataupun hidrogen sulfida itu pada saat pengeringan itu ada menguap, ya diharapkan sebagian menguap, sebagian terurai sehingga ketika Pupuk itu masukkan istilahnya. air itu akan lebih mudah ataupun akan lebih steril ya dari bakteri-bakteri patogen. Nah, fungsinya dalam gudang tadi sebagian sudah saya sudah saya sampaikan, yaitu meningkatkan penyerapan pakan ya sehingga untuk efisiensi rasio pakan itu menjadi rendah. Kemudian juga mengurangi amonia sehingga air tetap sehat. Kemudian nanti ujungnya ataupun endingnya pada budidaya kita akan bagus. Kemudian menstabilkan plankton ya. Plankton di sini kalau budidaya itu perlu diperhatikan. Jadi ketika blooming plankton atau terlalu pekat planktonnya, itu juga kalau yang muncul adalah fitoplankton, maka oksigen itu akan kehabisan karena si plankton yang jenis zooplankton ini akan membutuhkan oksigen pada malam hari sehingga akan menjadi kompetitor sehingga oksigennya akan drop. Nah, pada saat itu ketika blooming plankton itu juga bisa menyebabkan budidaya udang ataupun bandeng bisa kolaps. Nah, kemudian pH juga perlu diperhatikan. Kalau dia stabil pH-nya bagus, juga dia akan tidak drop. Karena kalau pH-nya fluktuatif, naik turun pada saat musim hujan apalagi, itu juga akan menjadi dampak minimal udangnya atau budidayanya, pertumbuhannya akan terganggu. Kemudian fungsi yang lain adalah meningkatkan imunitas udang ataupun bandeng pada pertambakan.